Sahabat sentuhan hati nurani, pernahkah kamu di satu titik hening dalam hidupmu berdiri di depan cermin dan bertanya, siapa sebenarnya sosok yang sedang menatapku ini? Bukan nama yang tertulis di kartu identitasmu, bukan gelar yang kamu banggakan di kartu nama, dan bukan pula harta yang membuat dadamu membusung hari ini. Sahabatku, ketika rasa lebih tinggi dari orang lain itu muncul, pernahkah kamu menyelidiki suara siapa itu? Apakah itu suara jiwamu yang murni, ataukah itu teriakan ketakutan dari sesuatu yang rapuh di dalam dirimu? Kita seringkali membangun benteng tinggi bernama kesombongan bukan karena kita kuat, melainkan karena kita terlalu takut orang lain melihat betapa kecilnya kita di balik dinding itu. Hari ini, mari kita bicara jujur, bukan sebagai hakim yang menghakimi, tapi sebagai sesama pejalan yang sedang mencari jalan pulang. Saya mengerti perasaan itu, sahabat. Semakin tinggi kamu mendaki tangga kesuksesan duniawi, semakin kencang angin ilusi yang berhembus. Rasanya manis ketika dipuji, rasanya nikmat ketika dihormati. Dan perlahan-lahan, kamu mulai percaya bahwa kamu berbeda, bahwa kamu spesial, bahwa kamu terpisah dari mereka yang berada di bawah sana. Itu wajar, sahabat. Itu adalah mekanisme pertahanan diri yang paling purba. Namun izinkan saya bertanya satu hal yang mungkin mengganggu tidurmu. Jika semua pencapaian itu diambil esok pagi, jika ingatan dunia tentangmu dihapus, apakah kamu akan tetap merasa berharga? Rasa hampa yang menyelinap di balik kemegahan itu adalah sinyal dari hati nuranimu. Ia berbisik bahwa ada sesuatu yang salah dengan topeng emas yang sedang kamu pakai ini. Dalam video ini, kita tidak akan belajar cara menjadi rendah hati dengan berpura-pura merunduk. Tidak, itu hanya bentuk lain dari kesombongan yang terselubung. Kita akan melakukan perjalanan yang jauh lebih radikal. Kita akan mencoba melepas topeng terakhir yang menempel di wajah kesadaranmu. Saya akan mengajakmu melihat bahwa apa yang selama ini kamu sebut sebagai kebanggaan hanyalah sebuah ilusi optik yang menipu matamu dari realitas sejati. Bersiaplah, sahabatku. Perjalanan ini mungkin akan sedikit mengguncang pondasi keyakinanmu tentang siapa dirimu. Tapi di ujung guncangan itu, ada kedamaian abadi yang sudah lama kamu rindukan. Mari kita mulai perjalanan ke dalam diri. Mari kita bedah anatomi dari apa yang kita sebut sombong. Dalam psikologi transpersonal, kesombongan bukanlah tanda kekuatan, melainkan tanda keterpisahan alias separation. Ego atau sang aku yang palsu hanya bisa hidup jika ia merasa terpisah dari yang lain. Ia butuh perbandingan, ia butuh lebih kaya, lebih pintar, atau lebih suci. Tanpa perbandingan, ego mati. Coba sekarang, sahabat, lakukan teknik disosiasi sederhana ini. Bayangkan kamu sedang duduk di kursi bioskop, dan di layar lebar di depanmu, kamu melihat dirimu sendiri sedang menyombongkan diri atau merasa bangga. Lihatlah dia, sosok di layar itu, sebagai karakter yang sedang berjuang mencari pengakuan. Kasian, bukan? Sang pengamat alias the observer di dalam dirimu yang sedang duduk di kursi bioskop itu adalah dirimu yang sejati. Dia tenang, dia tidak butuh pengakuan, dia hanya menyaksikan. Sains modern, khususnya fisika kuantum, telah memberikan pukulan telak bagi ilusi ego ini. Melalui fenomena yang disebut quantum entanglement atau keterkaitan kuantum, para fisikawan menemukan bahwa partikel-partikel yang pernah berinteraksi akan tetap terhubung selamanya, tidak peduli seberapa jauh jarak memisahkan mereka. Jika satu partikel berubah, partikel pasangannya akan berubah seketika, bahkan jika berada di ujung semesta lain. Artinya apa? Secara fundamental, di level subatomik, tidak ada batas yang tegas antara tubuhku dan tubuhmu, antara aku dan semesta. Kita semua adalah satu lautan energi yang saling terhubung. Jadi, ketika seseorang merasa sombong, itu sama lucunya dengan tangan kirimu merasa lebih hebat daripada tangan kananmu. Kesombongan adalah kanker kesadaran, sel yang lupa bahwa ia adalah bagian dari satu tubuh utuh. Akar dari penderitaanmu bukanlah orang lain yang tidak menghormatimu, melainkan kebutuhanmu sendiri untuk dihormati. Selama kamu mencari jawaban dan validasi di luar, pada jumlah likes, pada jabatan,
pada tatapan kagum orang lain, kamu akan selamanya menjadi budak. Kamu menyerahkan remote kontrol kebahagiaanmu pada dunia yang tidak stabil. Pulanglah, sahabatku. Jawaban tidak ada di puncak gunung kesuksesan. Jawaban ada di lembah hening di dalam dadamu sendiri. Berhenti sejenak dari perlombaan yang tidak ada garis finishnya ini. Sadarilah bahwa rasa lebih yang kamu kejar itu hanyalah upaya putus asa ego untuk menutupi rasa takutnya akan kematian dan ketiadaan. Seorang bijak dari masa lalu, yaitu Lao Tzu, pernah menuliskan kebijaksanaan abadi dalam Tao Te Ching. Beliau melihat manusia berlarian mengejar nama dan pengakuan, lalu beliau tersenyum sedih. Lao Tzu mengajarkan bahwa penyakit terbesar manusia adalah keinginan untuk menjadi sesuatu. Kita diajarkan sejak kecil untuk menjadi seseorang, padahal kedamaian sejati ada ketika kita berani menjadi bukan siapa-siapa. Kesombongan adalah beban berat yang kita pikul mendaki gunung kehidupan. Bayangkan mendaki gunung sambil membawa batu besar bertuliskan, "Lihat aku." Melelahkan, bukan? Lao Tzu mengajak kita untuk meletakkan batu itu, kembali menjadi ringan, kembali selaras dengan aliran Tao yang lembut namun tak terbendung. Ada satu kutipan Lao Tzu yang sangat relevan untuk menyembuhkan luka kesombongan ini. Mengenal orang lain adalah kecerdasan, mengenal diri sendiri adalah pencerahan. Menaklukkan orang lain adalah kekuatan, menaklukkan diri sendiri adalah kekuasaan sejati. Sahabatku, kecerdasanmu dalam menilai dunia mungkin membuatmu kaya, tapi hanya pengenalan diri yang akan membuatmu damai. Orang yang sombong biasanya sangat cerdas menilai kekurangan orang lain, tapi buta terhadap hakikat dirinya sendiri. Pencerahan bukanlah saat kamu bersinar paling terang di antara yang lain, melainkan saat kamu sadar bahwa kamu dan cahayanya adalah satu kesatuan. Tidak ada yang perlu dikalahkan, tidak ada yang perlu diunggulkan. Mari kita renungkan metafora alam yang indah ini, samudra dan buih. Bayangkan dirimu adalah buih ombak yang berada di puncak gelombang paling tinggi. Dari ketinggian itu, buih, ego, melihat ke bawah dan berkata, "Lihatlah aku begitu tinggi, berkilau dan indah. Aku jauh lebih hebat dari air yang tenang di bawah sana." Namun sahabat, seberapa lama buih itu bertahan? 1 detik? 2 detik? Ketika buih itu pecah, kemana ia pergi? Ia tidak mati. Ia kembali menjadi samudra. Kesombongan kita hanyalah ilusi si buih yang lupa bahwa hakikat dirinya adalah air. Kita semua adalah air dari samudra kesadaran yang sama. Mengapa buih harus sombong pada ombak lain, jika pada akhirnya kita semua akan kembali melebur dalam satu kesatuan yang agung? Inilah pergeseran paradigma yang saya ingin kamu rasakan malam ini. Kamu bukanlah manusia yang sesekali memiliki pengalaman spiritual. Kamu adalah roh, maha roh yang agung, yang sedang mencoba pengalaman sempit menjadi manusia. Tubuh ini, otak jeniusmu, wajah rupawanmu, itu hanyalah kendaraan atau avatar yang dipakai roh untuk bermain di dunia materi. Merasa sombong atas kelebihan fisik atau intelektual sama lucunya dengan seorang supir yang menyombongkan mobil yang ia sewa, padahal mobil itu bukan miliknya. Segala bakat dan kelebihanmu adalah titipan semesta. Tugasmu hanyalah merawat dan menggunakannya untuk melayani, bukan untuk meninggikan diri di atas kepala orang lain. Lantas bagaimana cara konkret melepaskan beban kesombongan ini? Para sufi dan mistikus sering menyebutkan istilah die before you die. Matilah sebelum kamu mati. Ini bukan ajakan bunuh diri fisik, melainkan ajakan untuk mematikan ego. Cobalah latihan ini. Setiap malam sebelum tidur, bayangkan ini adalah malam terakhirmu. Lepaskan semua labelmu. Katakan pada dirimu, saya bukan manajer, saya bukan orang kaya, saya bukan orang suci, saya hanyalah kesadaran yang mengamati. Biarkan citra dirimu runtuh. Ketika kamu berani membunuh rasa penting dirimu, kamu akan lahir kembali sebagai manusia yang otentik. Kamu akan berjalan di dunia ini tanpa beban. Kamu tidak akan tersinggung jika dihina dan tidak akan melayang jika dipuji, karena kamu tahu siapa dirimu yang sebenarnya. Dengarkan ini baik-baik, sahabatku.
resapi ke dalam tulang sumsummu. Kamu abadi, kamu aman, kamu dicintai semesta. Kamu tidak perlu menjadi hebat agar dicintai Tuhan. Matahari tidak meminta bunga untuk menjadi cantik sebelum ia menyinarinya. Hujan tidak meminta tanah untuk menjadi subur sebelum ia membasahinya. Kasih sayang semesta itu tanpa syarat. Kesombonganmu muncul karena kamu merasa tidak aman. Kamu merasa harus membuktikan diri agar layak ada di dunia ini. Lepaskanlah. Kamu sudah layak hanya karena kamu ada. Keberadaanmu sendiri adalah bukti kasih sayang Tuhan. Tidak ada yang perlu dibuktikan lagi. Istirahatlah dari kelelahan menjadi hebat. Ketika kamu melepaskan kesombongan, kamu tidak menjadi rendah. Kamu menjadi luas, seperti ruang angkasa yang menampung miliaran bintang tanpa merasa sesak. Kamu kembali menjadi apa yang disebut Lao Tzu sebagai pu, seperti balok kayu yang belum diukir. Ia polos, sederhana, namun mengandung segala kemungkinan. Di titik inilah kamu akan menemukan hati nurani yang sejati. Hidupmu akan menjadi tarian ringan, bukan perjuangan berat. Kamu akan melihat orang lain bukan sebagai saingan, melainkan sebagai cermin diri. Dan ketika kamu melihat orang yang masih sombong di luar sana, kamu tidak akan marah. Kamu hanya akan tersenyum penuh kasih, karena kamu melihat dirimu yang dulu di sana. Lagi pula, sahabat, mari kita tertawa sejenak melihat komedi kehidupan ini. Kita ini sebenarnya cuma roh yang lagi nyewa kos-kosan bernama tubuh. Kos-kosan ini sifatnya sementara. Kontraknya bisa habis kapan saja tanpa pemberitahuan. Jadi buat apa sombong kalau cat tembok kos-kosanmu lebih cerah dari tetangga? Buat apa pamer kalau gentengmu lebih mengkilap? Toh nanti kalau kontrak habis, kita semua pindah dan meninggalkan bangunan lapuk ini. Jangan terlalu stres ngurusin gengsi rumah sewaan. Nikmati saja masa tinggalmu. Bayar uang sewa dengan berbuat baik, dan pastikan kamu tidak meninggalkan sampah saat pergi nanti. Simpanlah keheningan ini malam ini. Biarkan ia meresap dan melunturkan topeng-topeng keras yang selama ini melekat di wajahmu. Jadilah samudra, jangan hanya puas menjadi buih. Kamu lebih besar dari yang kamu bayangkan. Kamu adalah cahaya yang membungkus dirinya dalam materi. Sampai di sini dulu ya video kali ini, sahabatku. Ingatlah untuk selalu pulang ke dalam. Salam channel Sentuhan Hati Nurani.